Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Sumber energi adalah salah satu kebutuhan primer dan terpenting di dunia saat ini. Selain kebutuhan pangan, sumber energi wajib tersedia karena segala aktivitas ekonomi dan industrialisasi global menggunakan energi sebagai sumber daya operasional. Keterlambatan dan kelangkaan sumber energi dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa dekade terakhir telah banyak terjadi peperangan yang mengorbankan jutaan nyawa hanya untuk ambisi menguasai cadangan energi untuk kepentingan bangsanya di masa depan. Sebut saja sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang hingga kini masih menjadi perebutan dan kerap kali menciptakan konflik kemanusiaan. Selain energi fosil, energi berbahan unsur radioaktif atau nuklir juga sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan energi umat manusia. Energi nuklir diketahui jauh lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Tapi sayangnya pemanfaatan energi sumber daya nuklir saat ini hanya terbatas untuk pemrosesan dan pereaksian secara fisi, yakni pembelahan inti atom oleh neutron, hingga menghasilkan reaksi rantai yang dapat menciptakan sumber panas dari pembelahan nuklida bahan radioaktif seperti plutonium dan uranium. Padahal selain eksploitasi bahan radioaktif secara fisik, diketahui ada cara lain yang jauh lebih murah dan efektif juga efisien dengan emisi rendah jika nantinya teknologi ini bisa diaplikasikan secara umum, yakni pereaksian secara fusi nuklir, terutama pembentukan plasma panas termonuklir. Ya, pereaksian fusi atau fusion adalah proses mereaksikan atau penggabungan dua unsur isotop inti atom menjadi satu untuk menghasilkan plasma panas dengan suhu super tinggi layaknya suhu di matahari. Seperti yang kita tahu, matahari kita terbentuk secara alami dari proses reaksi fusi nuklir antara isotop hidrogen yakni tritium dan deuterium pada suhu hingga 7 juta Kelvin hingga menghasilkan plasma helium. Energi panas matahari adalah energi terbesar di tata surya kita. Proses penciptaan energi seperti itulah yang hingga kini masih terus dikembangkan, yakni untuk menciptakan plasma fusi layaknya plasma matahari yang dapat dikendalikan untuk digunakan sebagai sumber energi. Diketahui triliunan dolar telah digelontorkan oleh para negara-negara maju untuk menaklukkan plasma fusi buatan ini. Tapi hingga kini mereka sama sekali belum dapat mengendalikan plasma fusi yang mereka ciptakan dalam laboratorium mereka. Diketahui plasma fusi yang berhasil diciptakan hanya berumur tak lebih dari 10 menit. Setelah itu kemudian menghilang. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas beberapa metode yang dapat digunakan untuk menciptakan matahari buatan atau artificial sun. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Dan metode untuk penciptaan artificial sun atau matahari buatan yang pertama adalah kurungan magnetik atau magnetic confinement fusion atau kurungan fusi magnetik. Adalah proses pereaksian fusi yang paling umum digunakan. Metode ini memanfaatkan medan magnet toroidal yang dapat dikendalikan untuk mengurung plasma fusi super panas yang bersuhu hingga jutaan derajat Celcius. Penggunaan medan magnet untuk mengendalikan plasma sangatlah berguna karena diketahui tak mungkin ada unsur atau material lain yang dapat digunakan untuk membelenggu atau mengurung panas dengan suhu hingga jutaan derajat Celcius selain dengan menggunakan medan magnet itu sendiri. Fusi kurungan magnetik biasa dikendalikan dalam reaktor yang biasa disebut dengan tokamak. Reaktor yang memiliki ruang vakum dan penahan medan magnet ini sangat mumpuni untuk menahan suhu super tinggi seperti plasma helium. Di sini umumnya bahan-bahan yang digunakan untuk pembentukan plasma matahari buatan adalah isotop hidrogen seperti halnya tritium dan tritium. Kedua isotop ini akan dipadukan dalam reaktor tokamak yang kemudian akan diionisasi dengan penambahan medan listrik juga tekanan yang super kuat hingga kedua isotop tersebut akan mendapatkan peningkatan suhu yang signifikan hingga minimal 7 juta Kelvin sebelum kemudian membentuk plasma helium dalam proses fusi artificial sun. Ya, metode ini digunakan oleh para negara-negara maju untuk menciptakan plasma panas setara matahari kita. Miliaran dolar telah mereka gelontorkan karena proyek seperti ini berbiaya super mahal.
Namun meski begitu, hingga kini diketahui para ilmuwan tetap saja belum bisa mengendalikan plasma fusi dan menstabilkannya hingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi masa depan, karena plasma-plasma yang tercipta hanya berusia beberapa detik atau beberapa menit sebelum kemudian musnah. Hal itu disebabkan karena faktanya para ilmuwan hingga kini belum bisa menciptakan densitas atau kepadatan plasma layaknya fusi di matahari. Plasma-plasma yang terbentuk diketahui hanya plasma tipis yang sangat tidak stabil. Dan ada beberapa jenis reaktor fusi kurungan magnetik seperti reaktor tokamak, stellarator, atau cincin pemutar plasma, cermin magnetik, Bam-Titorus, Speromax, Dinomax, dan lain-lain. Dan metode selanjutnya adalah metode yang kedua yang dapat digunakan untuk menciptakan matahari buatan, adalah metode kurungan inersia. Ya, Profesor Kardus juga pernah mengulas ini sebelumnya. Metode ini umumnya menggunakan mesin yang dapat menembakkan sinar laser thermal untuk memanaskan struktur tabung yang biasanya disebut dengan Hohlraum, hingga akan menciptakan kondisi super panas dan memancarkan sinar X. Sinar X inilah yang digunakan untuk memanaskan palet bahan bakar fusi. Palet ini mengandung campuran deuterium dan tritium, yakni isotop hidrogen, bahan utama untuk menciptakan fusi dan plasma helium. Selain menggunakan laser, menggunakan arus listrik seperti pada perangkat mesin Z juga merupakan bagian dari metode kurungan inersia. Kemudian metode yang ketiga adalah penjepit magnet atau listrik, biasa disebut dengan pinch atau cubitan elektromagnetik. Metode ini diadaptasi dari skenario pelepasan plasma pada petir. Umumnya metode ini dimasukkan dan memasukkan bahan bakar fusi yakni deuterium dan tritium pada sebuah tabung logam medan magnet dan melebur secara fusi. Contoh perangkat penjepit magnet seperti pada proyek Theta Pings. Dan kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kurungan elektrostatik inersial. Metode ini salah satu metode paling klasik dan tertua seperti menggunakan perangkat fusor. Perangkat fusor adalah metode paling sederhana untuk menghasilkan plasma fusi. Meski faktanya plasma fusi yang dihasilkan tidak akan terlalu kuat. Fusor menggunakan medan listrik untuk memanaskan ion ke kondisi fusi nuklir. Mesin ini menginduksi tegangan dalam ruang hampa. Seperti pada metode lain, fusor juga menggunakan isotop hidrogen, yakni deuterium dan tritium, yang akan diionisasi dengan menambahkan arus listrik hingga dapat mencapai keadaan fusi pada suhu lebih dari 10 juta Kelvin. Ya, dan berikut adalah 4 metode umum yang biasa digunakan untuk menciptakan plasma fusi buatan atau artificial sun. Dan faktanya yang paling umum digunakan adalah menggunakan reaktor tokamak, karena metode ini dapat mengurung plasma dengan ukuran dan massa lebih besar, juga kuat, sehingga akan cocok digunakan sebagai reaktor penghasil energi fusi di masa depan. Tentunya jika proyek riset dan pengembangan juga penelitian artificial sun ini akan sukses untuk mengendalikan plasma fusi buatan dan menstabilkannya layaknya fusi di matahari. Meski faktanya hal tersebut masih jauh panggang dari api, yang artinya jalan panjang masih harus ditempuh oleh para fisikawan juga ilmuwan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena diketahui dengan teknologi dan kapasitas reaktor tokamak seperti saat ini akan sangat sulit untuk menghasilkan plasma dengan densitas yang besar, karena hal itu dapat menghancurkan perangkat tokamak itu sendiri. Ya, Profesor Kardus dari ITER tokamak terbesar di dunia di CERN Swiss mengabarkan.